dari ujung Brunei ke ujung Brunei itu hanya ditempuh dalam waktu 2 jam. 2 jam dari ujung Brunei ke ujung Brunei, 2 jam. Ya. Buset. Itu ya Allah cepat sekali ya. Berarti sekecil itu ya kotanya. Sebelum kita mulai dialog ini kan kayak saya mencoba searching tentang Brunei. Dan entah kenapa ajaib sekali kayaknya kayak ketika searching negara-negara yang lain tuh belum terjadi nih. Jadi ketika searching serba-serbi Brunei Darussalam, maka di situ nggak ada berita buruk sedikit pun tentang negeri Brunei. Jadi semua hanya tentang destinasi traveling, tempat-tempat wisata, hanya seputaran itu. Sampai ketika itu nemulah artikel yang menyatakan bahwasanya di Brunei itu hanya ada siaran 4 channel TV. Dan katanya pemerintah melarang untuk penyiaran berita buruk tentang negeri itu. Benar ya kayak gitu? Kalau pertama saya mau bilang, saya sendiri di sini amat sangat jarang menonton televisi. Karena kan paling kalau kita mengikuti itu ada channelnya radio televisi Brunei, itu radionya dan juga televisinya. Jadi semacam RRI dan TVRI seperti itu. Oke. Ya. Tapi bisa dibilang mungkin juga seperti itu gitu. Karena sampai sekarang saya belum pernah melihat ada hal yang buruk. Seperti itu. Semakmur itu ya berarti sesuai dengan judulnya Darussalam, sedamai itu berarti kehidupan di sana. Iya, benar. Ya di balik itu mungkin ada sesuatu yang tidak kita ketahui tapi itu mungkin bisa saja tidak mempunyai impact yang penting. Bukan hal yang besar gitu ya. Iya. Tapi sampai saat ini Latif pun belum menemukan kayak kekurangan dari negeri itu. Kayak misalnya, wah nih kayak gini salah nih. Maksudnya di Indonesia ini nggak bisa nih kayak gini. Udah menemukan belum hal yang seperti itu? Ya sesuatu kalau terlalu kan tidak bisa. Khairul umuri awsatuha gitu kan. Kita harus meletakkan sesuatu yang sedang-sedang saja gitu. Terlalu aman tidak baik. Betul. Terlalu bahaya juga tidak baik. Tapi udah menemukan belum nih? Ada nggak kayak gitu? Karena kan dengan image yang sangat baik, ada nggak entah mungkin dalam perkumpulan yang ngaret mungkin seperti kebiasaan Indonesia dan beberapa negara lainnya, atau dari segi pergaulan, pendidikan atau apa gitu? Oke, ini saya mau bilang tapi nanti kalau di posting saya nggak tahu saya mau tanggung jawab apa enggak. Tetapi itu saya bisa bilang itu berimbas kepada pemudanya. Jadi mereka nggak ada yang susah untuk menemukan, mereka yang struggle banget kayak kita ketika di Indonesia. Itu saja. Karena mereka terbiasa dengan keamanan, kenyamanan. Kemudian ketika mereka harus struggle untuk berusaha hidup sendiri, itu susah untuk ditemukan yang seperti itu. Gitu. Jadi itulah ada poin yang mempengaruhi itunya. Kualitas ya. Kualitas pemuda berarti. Ya bisa dibilang seperti itu. Tapi untuk kuliah di Unisa ya tadi ya? Iya. Itu tetap datang dari berbagai negara kan ya mahasiswanya? Iya. Tetapi kalau di sini dibilang atau masih kebanyakan Asia? Masih banyakkan Asia. Masih banyakkan Asia ya. Oke. Nah, untuk tradisi Ramadan nih ada hal yang berbeda nggak dengan Indonesia? Apa ya? Sampai sekarang relatif sama. Seperti mereka hunting takjil, kemudian mereka berbagi-bagi makanan, kemudian sholat tarawihnya ya seperti itu, sama saja. Sama aja ya berarti. Di hari raya juga mereka ada saling mengunjungi gitu seperti itu. Tapi sampai sekarang oleh Sultan sedang dilarang untuk saling sedang diminimalisir lah ya. Ya benar. Nah, Latif, nih selama 3 bulan ya nih hidup di Brunei, udah pernah jalan kemana aja sih? Kan katanya di Brunei itu banyak banget destinasi wisata. Jadi kalau searching Brunei Darussalam, tempat-tempat menarik untuk wisata gitu katanya. Apakah sebanyak itu tempat wisata di Brunei? Ini perbandingannya dengan Indonesia atau perbandingannya dengan Mesir? Dengan Indonesia lah. Kalau dengan Indonesia masih dengan wisata yang ada di Lampung saja, kalah.
masih banyakkan di Lampung. Oh gitu. Oke. Apalagi kalau dengan Mesir yang setiap jengkal tanahnya mengandung sejarah gitu kan. Betul. Itu saya juga ketika sampai sini kaget. Dari ujung Brunei ke ujung Brunei itu hanya ditempuh dalam waktu 2 jam. 2 jam dari ujung Brunei ke ujung Brunei, 2 jam? Ya. Buset, itu ya Allah cepat sekali ya. Berarti sekecil itu ya kotanya. Ya, bahkan negara. 2 jam itu kita sudah ke Malaysia lah. Oh iya, 2 jam itu udah nyampe Malaysia. Ya, ada juga yang jalur darat atau jalur laut? darat. Oh, jalur darat. Jalur darat. Wow. Ke Malaysia itu ada Menarik. yang 2 jam. Kemudian ada juga di dekat sini ada juga pulaunya Malaysia, itu bisa kita tempuh dalam waktu kurang dari 1 jam. Terus kemudian kalau ke Indonesia itu melalui jalan darat dalam waktu 1 hari. Oh, ke Kalimantan ya itu jatuhnya? Ya, Kalimantan. Tapi untuk misalnya kita dari Indonesia pengen traveling ke Brunei, kira-kira kita butuh budget berapa? Tiket bolak-balik kalau menggunakan pesawat yang mid range, maksudnya harganya itu mid sampai ke low, itu mungkin 3 juta bolak-balik bisa. Untuk tiket doang ya? Tapi untuk tiket itu untuk tiket. Kemudian untuk stay di sini itu hotel mungkin 1 malam 1,5 juta sampai 2 juta. Wow, nggak ada yang lebih murah dari itu? Mungkin bukan hotel. Oh. Tetapi di sini masih jarang yang bukan hotel. Gitu. Oh. Seperti itu. Terus kemudian ya mungkin lebih baik disiapkan 20 lah ya. Oh, tetap butuh 20 berarti maksudnya ya cukup banyak ya. Maksudnya kirain cukup dengan 5 juta kita udah bisa traveling dengan ongkos dan kuliner dan beberapa daerah gitu di situ. Belum cukup ya dengan 5 juta. Ya, cukup kalau kita nggak stay di hotel. Oh, kalau kita numpang gitu kekenalan di situ cukup ya? Iya. Oke, I see. Nah, terus Latif, yang sudah Latif amati, hal positif apakah yang ada di Brunei yang Latif temui yang sekiranya nanti ini pantas nih untuk gue terapin di Indonesia? Ada nggak? Entah dari segi pergaulannya kah, kepemimpinan, pendidikan, atau apapun itu. Yang kayak belum pernah didapati gitu di Indonesia. Mungkin kalau belum pernah didapati mungkin nggak ada ya, karena bisa kita bilang sama Indonesia itu mempunyai kultur yang sudah lama sekali ditanamkan gitu kan. Kalau di sini kerajaan Indonesia sudah lama kita punya kerajaan. Ada Majapahit, ada juga Samudra Pasai, ada juga kerajaan Demak yang begitu besarnya. Iya, gitu. banyak. Mungkin lebih kembali ke ada beberapa poin yang mesti Indonesia itu harus lebih tekankan lagi. Contohnya? Semacam ya pemuda kita saat ini sudah amat sangat banyak yang terlalu berpikir rasional sehingga melupakan bahwasanya doa itu sesuatu yang penting. Doa itu sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada apa yang kita harapkan. Kekuatan doa lah ya berarti. Kekuatan doa itu yang yang akhir-akhir ini hampir terkikis. Yang sudah diabaikan gitu ya. Jadi kayak mereka lebih ke menjalankan saja tanpa ikhtiar dan berdoa gitu. Banyak kan. Ya, seperti itu. Untuk ibadah ya masih sama juga lah ya dengan Indonesia berarti. Ya, sama-sama. Bahkan di sini juga ada baca tahlil bersama. Tahlil bersama juga ada. Ya. Nah kalau misalnya berbicara tentang beasiswa nih, walaupun Latif tadi bilangnya termasuk orang yang belum beruntung untuk mendapati beasiswa, tapi kira-kira kalau untuk kita memberikan pesan gitu kepada adik-adik kita yang sedang ingin berburu beasiswa, hal apakah yang harus mereka persiapkan nih untuk sampai ke Brunei Darussalam? Gini, karena saya pernah di Kairo, juga pernah di Brunei. Gitu. Jadi mari kita bersama berpandangan bahwasanya kuliah di luar itu tidak sulit. Sekali kita mendapatkan link untuk belajar di sana, ya link itu digunakan gitu. Karena kan biasanya
sudah menjadi adat gitu. Ya. Saya juga merasakan bahwasanya ketika selesai dari SMA atau selesai dari pondok itu mau lanjut kemana galau gitu kan. Karena kita tidak punya Channel, tidak link. punya pandangan. Oh. Enggak, pertama tidak punya Oh, pandangan. pandangan. Pengetahuan ya. Nah, iya harus punya pandangan dulu. Oke. Sekarang kan semuanya sudah bisa diakses melalui Internet. internet gitu. Oke, Jadi betul. tidak bisa dikatakan, tidak bisa menjadi alasan orang, oh saya nggak tahu ini mau ngambil universitas mana gitu. Kemana? Di universitas ini yang terbaik apa gitu. Semua university ada plus ada minusnya. Baik itu ada program unggulannya, selain itu juga sistemnya, itu kita harus kenali sejak dini gitu. Jadi ketika pesannya buat teman-teman, ketika sudah menginjak kelas 11 itu sudah mulailah browsing. Kelas 11 itu 2 SMA kan. Oh ya, 2 SMA. Sudah mulai browsing, sudah mulai mau kemana, temukan sedikit passionnya di mana. Nanti ketika kelas 13, ketika kelas 12 pemantapan, udah siap. Nanti kita sudah cari universitas mana yang harus kita datangi ini untuk lebih mengasah passion kita dalam baik itu belajar ataupun dalam keterampilan. Berarti lebih ke mengenali diri sendiri dulu ya, berarti sebelum mencari dan berburu beasiswa. Oke. Itu penting daripada nanti kita sudah sampai ke tempat yang sudah kita tuju, di sana kita masih hilang harus memaksakan diri untuk settle. Betul. Lebih baik kita settle lebih dahulu, kemudian kita ambil university ini is okay. Akan banyak university, banyak sekarang udah ada PPI. Itu kalau Instagram kita gunakan, itu kita sudah bisa mengakses manapun, ya. Ya, semua PPI sudah punya Instagram. PPI Brunei Darussalam punya Instagram, PPI Dunia punya Instagram. Oke, tapi nih Tif, sekarang tuh banyak atau marak nih murid-murid yang baru lulus lah ya, yang akan melanjutkan pendidikannya lebih tinggi lagi. Mereka tuh lebih kepada mengikuti tren gitu. Jadi makanya tadi mereka tuh melupakan untuk mengenali diri sendiri. Jadi kayak ngelihat orang keluar negeri, wah gue juga mau gitu. Nah, apa tuh pesan untuk mereka yang ingin mencapai sesuatu tapi hanya karena mengikuti orang lain? Pesan untuk mereka yang seperti itu. Jadi gini, tren itu kan akan selalu berubah. Ya kan? Tren itu akan selalu berubah, akan selalu mengikuti zaman. Oke. Apalagi kalau kita bisa, lah kita akui bersama. Hal-hal yang tren di Indonesia, yang lebih menjadi trending topik di Indonesia, itu lebih banyak hal useless-nya daripada yang ada manfaatnya. Ya. Sebut saja beberapa tahun yang lalu kita pernah tren di Indonesia itu telolet. Bang, itu apa manfaatnya gitu kan? Unfaedah sekali. Menjadi hashtag, menjadi trending topik itu ya itu mungkin hanya sekian contoh jelek yang bisa saya ambil. Mungkin ada banyak tren-tren baik yang ada di Indonesia. Tetapi ini masalah belajar gitu kan. Ini masalah belajar, ini masalah study, ini masalah ilmu gitu. Kita tidak bisa mengikuti tren. Oke. Kalau ketika tren itu hilang, ketika tren itu berganti dan kita masih baru mau mengikuti, kita akan hancur duluan. Kita akan kehilangan arah gitu kan. Berbeda lagi dengan orang yang berbeda lagi dengan orang yang mempersiapkan ya. Benar, mempersiapkan. Emang saya butuh ini, saya mau belajar ini, saya mau bisa ini. Itu beda outputnya. Motivasinya dari diri dia sendiri ya, gitu maksudnya. Ya, oke. Kembali ke ini, purpose of study. Yes, right. Purpose of study itu mesti diperbaiki. Ya, kalau karena pernah sedikit baca kitab gitu kan. Oke. Imam Ghazali itu dalam kitabnya Bidayatul Hidayah itu kitab yang sangat amat recommended untuk dibaca bagi teman-teman semuanya. Terus kitab itu syarahnya namanya Marokil Ubudiyah, dijelaskan dalam kitab Marokil Ubudiyah, itu dibaca saja pembukaan Marokil Ubudiyah itu coba dibaca sama teman-teman. Itu akan sangat mengena sekali. Kalau kita belajar tidak menggunakan niat yang baik. Maka itu di situ dijelaskan lah seperti itu. Nggak akan sampai lah ya pada tujuannya. Oke, Tif, sekarang berikan satu kalimat, satu pesan yang memotivasi untuk
generasi pemuda Indonesia? Oke. Ya walaupun kita juga masih muda ya. Oh, jadi gini, ada beberapa orang yang punya hak privilege dan mereka orang-orang yang biasa gitu kan. Bagi mereka yang mempunyai hak privilege dalam belajar, mempunyai hak istimewa gitu kan. Mereka yang sudah mempunyai hak istimewa, mereka sudah tahu outputnya dia nanti akan jadi apa. Gitu. Kita itu bagikan hidup menaiki tangga lift. Menaiki anak tangga eskalator. Oke. Begitu. Berarti kita semuanya pakai step ya? Enggak. Semuanya ada stepnya. Ya, semuanya ada stepnya. Semuanya ada stepnya dan itu kita tidak boleh menghapus step-step itu. Harus ada langkah-langkah yang kita ambil. Kita lihat eskalatornya. Ini pesannya tentang eskalator. Ini eskalator. Kalau kita berhenti di satu tangga, kita akan akan tetap sampai kan? Ini pesan saya berikan kepada mereka-mereka yang mempunyai hak istimewa atau mereka yang sudah mempunyai lembaga pendidikan, mereka sudah tahu outputnya akan jadi apa, gitu kan? Mereka yang sudah mempunyai kelebihan. Maka teruskan aja di situ gitu ya. Wait. Itu ada pilihan, ya kan? Kita tidak melangkah ke atas, kita akan sampai ke atas dengan sendirinya. Tetapi kalau kita mau melangkah sendiri, mau melangkah di tangga eskalator itu, kita akan sampai ke atas lebih cepat atau kita turun lebih cepat. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya kita menggunakan eskalator. Oke, Latif, luar biasa sekali dialog kita kali ini. Terima kasih banyak untuk waktunya dan ilmunya juga. Sama-sama. Ya, cukup menarik sekali dan menginspirasi. Semoga Latif dimudahkan dalam menyelesaikan studinya di sana dan cepat kembali untuk mengabdi di negeri kita tercinta. Oke, Latif, saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.